Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada pagi hari ini, tepatnya jam 7:11 WIB tanggal 16 September 2024, saya akan membawakan sebuah topik yang cukup penting, dan Anda selaku debitur yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, saya sarankan wajib untuk melihat video ini sampai tuntas. Wacana, edukasi, dan instruksi yang akan saya berikan di video ini sangat krusial, dan judul video yang saat ini sedang Anda tonton adalah apa yang harus dilakukan jika Depkol merekam video ke debitur. Jadi di sini ada satu kanal YouTube yang dibuat oleh kolektor, dan kolektor ini membuat konten dengan cara merekam debitur yang tidak paham hukum dan tidak bisa menerapkan strategi bagaimana cara menghadapi Depkol semacam dia. Dan karena ini adalah kanal YouTube Depkol, artinya saya tidak bisa memutarkan contoh-contoh video ketika dia mempublish di channelnya, karena itu akan melanggar hak. Tapi nanti Anda bisa japri saya di +62 851 00 517473. Saya ulangi, wajib Anda tonton dan wajib Anda harus kali ini kepo. Japri saya di WA +62 851 00 517473, atau karena video ini durasinya cukup panjang, Anda juga bisa japri di platform Signal dengan nomor yang sama +62 851 00 517473. Oke. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara mengatasi ketika Depkol tadi datang dan langsung memvideo debiturnya. Yang saya sudah lihat di videonya, di video-video yang dia punya, subscribernya masih sedikit, 209, dan ini dia membuat sejak tahun Desember 2018, dan video yang dibuat 213 video. Dan yang saya lihat, video-video yang ada itu adalah mayoritas dia memvideo di luar areal, atau dalam arti di luar pagar debitur yang dia visit. Saya ulang, di luar area rumah atau bahkan di luar area pagar. Dan setelah saya pelajari, saya lihat beberapa videonya, itu adalah karena ketidakmampuan sebagai seorang debitur untuk menata hati, noto hati,
dan menerapkan adu cerdas. Adu cerdas tentang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau Anda bisa menerapkan apa yang saya mentoring, apa yang saya bagikan, wacana edukasi saat ini di video yang Anda tonton, niscaya dia tidak akan bisa ada kesempatan. Kalaupun ada kesempatan, hanyalah terjadi ketika dia akan masuk ke rumah. Karena video-video yang saya tonton, debitur yang sudah didokumentasi oleh kolektor, depkol, itu adalah ketika dia datang ke rumah, maksudnya baru datang ke rumah, atau malah baru mau keluar dari rumah debitur yang saat ini sedang macet. Jadi saya jelaskan, saya pertegas kepada Anda untuk video detailnya. Silahkan Anda japri ke saya dan saya akan kirim video tersebut dan tidak saya publish di akun Instagram. Oke, saya akan publish di akun Instagram tapi saya tidak janji kapannya. Tapi kalau Anda kepengen cepat, Anda bisa japri saya di platform WA atau platform Signal di +62 851 00 51 7473. Jadi inti dasarnya adalah jika kita menemukan seorang depkol yang boleh dikatakan ingin menebar teror dengan cara debitur yang baru datang ke rumah atau debitur yang baru saja keluar dari membuka pintu pagar sudah disodori oleh sebuah handphone yang posisi merekam. Itu sangat simpel, teman-temanku, para debitur yang saat ini sedang macet. Anda jangan panik. Anda tidak perlu menunjukkan wajah tegang, wajah stres. Anda tidak perlu mengancam dia dengan cara ini melanggar undang-undang ATA. Itu tidak perlu sama sekali. Awal mulanya, buat dia masuk dalam perangkap kita. Tunggu bola sepanas-panasnya kondisi yang terjadi. Jadi di sequel video yang sudah saya tonton adalah yang pertama, saya akan kasih ulasan dulu. Mayoritas debitur yang berhasil didokumentasi oleh kolektor ini pasti tidak tahu hukum, itu yang pertama. Yang kedua, mengalami mimik atau wajah yang panik atau malah temperamen. Yang ketiga adalah biasanya, saya katakan biasanya, mereka yang akan saya bagikan ke WhatsApp ataupun Signal bila mana Anda WA dengan saya, menghubungi saya melalui Signal, adalah biasanya berani melakukan di tempat-tempat yang, mohon maaf, perekonomian debiturnya sangat memprihatinkan. Dan inilah tipnya. Ketika entah Anda sedang datang ke rumah, baru saja datang ke rumah, atau baru saja keluar dari rumah, mau keluar sebenarnya, atau Anda sedang membuka pintu, kan mesti kan dia dingtong, atau mungkin dia akan dodok-dodok. Dan ketika Anda membuka pintu dan mereka sudah menyodorkan video, santai. Oh, saya di video, Pak.
Ganteng toh saya. Kalau Anda cowok ganteng toh saya. Dan ini akan saya terapkan pada diri saya. Saya bukan gajah dibelangkoni. Iso kocah ora iso nglakoni. Saya menunggu Depkol datang ke Jalan Kapten Patimura nomor 34 Solo. Silahkan Anda memvideo saya dan saya pasti akan pertama kali membuka pintu karena memang saat itu Anda sudah siap dan saya belum siap. Dan ketika saya di video, saya akan menyapa, halo. Kalau pagi, good morning. Kalau siang, selamat siang. Kalau sore, halo. Kalau malam, sudah makan malamkah Anda? Dan setelah itu, ketika misalkan kalau posisi saya membuka pintu, ataupun saya baru aja datang mau masuk ke rumah, ataupun saya baru mau keluar rumah, itu yang akan saya lakukan. Dan jika saya baru mau masuk rumah, saya tetap kan pasti membutuhkan proses buka pintu. Video saya cari angle yang bagus Pak, supaya saya kelihatan cakep. Katakan itu. Jika Anda sudah mengatakan itu, Anda artinya menang 1-0. Sebentar ya Pak, sabar ya Pak. Saya ini buka pintu, nanti Anda cuma lihat video punggung saya, pantat saya, kan nggak afdol Pak. Padahal kan saya tuh mempunyai daya tarik di wajah. Boleh katakan itu. Sebentar saya bukakan. Setelah Anda bukakan, saya lihat di video-video yang sudah bisa dibagikan itu adalah saya mau tahu nyali Depkol tadi. Anda bukakan pintu gerbang, Anda giring dia untuk masuk ke rumah Anda. Cuman jangan hanya di pagar. Jadi setelah Anda berhasil buka, ini saya bicara kalau Anda baru keluar rumah, mau masuk ke dalam rumah. Atau kalau Anda baru buka pintu, sudah di screenshot langsung tadi jawabannya, halo. Cakep kan saya? Cantik toh saya kalau debiturnya wanita. Dan setelah dibuka, monggo Pinara, silahkan masuk Pak. Saya punya layout tempat yang lebih memperlihatkan saya seorang yang cakep tampan di dalam ruang tamu saya. Katakan itu dan Anda langsung tinggal, kan Anda sudah buka pintu pagar, masuk dalam satu ruangan lagi, ruang tamu. Anda tinggal duduk. Tunggu duduk. Ditunggu dengan duduk. Pak, begitu dia sudah masuk dalam satu ruangan, saya ulangi lagi bahwa prosedur yang sudah saya buat di kira-kira 10 tahun yang lalu, tuan rumah mempunyai hak untuk membuat aturan permainan berkunjung di rumah dia. Karena tuan rumah adalah raja di mana dia tinggal. Jadi Anda sudah saya berikan video dan nanti juga akan saya upload di status WA saya bagaimana tentang aturan-aturan berkunjung. Mungkin sepatu sandal harus dilepas, dilarang merokok. Karena kalau bagi saya tuh anti sekali. Saya paling tidak suka dengan bau rokok. Dan bisa polisi dilarang mendokumentasikan dalam bentuk apapun di rumah ini. Dan sepatu sandal harus dilepas.
tidak menyediakan sarana toilet dan lain sebagainya. Dan ketika itu sudah Anda pasang di tempat yang Anda setting untuk bertemu dengan kolektor, artinya Anda setelah masuk ruangan yang Anda sediakan untuk mengeksekusi kolektor yang kurang ajar tadi, Pak, Anda tadi di luar mendokumentasikan wajah saya. Terima kasih. Dengan Anda mempublish di kanal YouTube kamu, saya mungkin nanti akan mendapatkan orang yang menaksir saya atau mengagumi saya, karena kebetulan saya single parent, Pak. Kalau saya mengatakannya begitu, tapi kalau Anda, inti dasarnya adalah perkataannya adalah memprovokasi dia, menunjukkan pada debt call yang tadi bersikap begitu itu, bahwa emang saya di video takut, memang saya di video akan membuat impact saya panik, tegang. Itu harus Anda hilangkan. Dan satu lagi sebelum saya lupa, jika Anda posisi mau keluar, sebenarnya mau pergi, itu juga jangan Anda ketika ketemu dengan debt call tipikal yang ini, jangan Anda langsung pergi. Tundalah dulu, barang 5 menit saja. Tundalah perjalanan Anda 5 menit saja. Tunjukkan, saya kasih tip ini benar-benar tip yang benar-benar krusial. Saya kepengen tahu nyalinya dia. Ketika Anda sedang buka pagar juga tadi sama. Intinya adalah Anda jangan jadi pergi dulu. Anda masuk ke dalam rumah. Oke, silakan Pak, silakan masuk. Kalau Anda memvideo di luar, itu bolehlah Anda baru mengatakan tentang undang-undang ITE. Karena sebenarnya yang sudah divideokan oleh debt call tadi dan dipublish itu berbeda dengan kita memvideokan debt call ketika menagih. Kalau kita memvideokan debt call yang sedang menagih, itu fungsi dan tujuannya adalah ketika dia berbuat arogan, itu kita bisa untuk memperkarakan dalam kepolisian. Sebenarnya sama sih. Maksud dan tujuannya dia adalah dengan memvideokan, dia ingin menunjukkan, dia ingin mempermalukan. Pertama ingin mempermalukan dulu. Dan ini sebenarnya melanggar undang-undang ITE, karena di aturan permainan penagihan, tata cara penagihan itu tidak dibenarkan sama sekali. Kecuali kalau ditulis di dalam aturan penagihan bahwa debt collector punya hak untuk mendokumentasi, ya itu artinya babak baru sedang dimulai. Tapi kalau ini Anda juga bisa langsung mengatakan, Pak, di dalam aturan penagihan debt call atau kolektor dilarang mendokumentasikan, apalagi mempublish. Jadi kalau saya, bagi korban-korban yang sudah di video tadi, saya tidak akan segan-segan untuk merekomendasi bagi Anda yang merasa dipermalukan. Karena kalau bagi saya ini berusaha untuk menjadi seorang yang gentleman. Saya harus menjadi ksatria. Dan saya merasa bahwa saat ini memang kondisi saya memang belum bisa melakukan pembayaran. Jadi kalaupun itu diupload, malah syukur alhamdulillah, paling tidak wajah saya lebih tenar. Itu bagi saya loh ya. Karena sudah saya katakan baik di meet up dengan para keluarga besar Rumah Solusi Indonesia, ataupun baik dengan
face to face dalam arti interpersonal dengan saya, para klien, baik itu melalui datang ke rumah saya katakan bahwa kita harus mengimbangi kegilaan mereka. Dan kita harus berhasil menjadi pemenang, bahwa dia atau kolektor akhirnya menyerah. Jadi setelah Anda boleh yang tadi itu Anda didokumentasikan dan Anda tidak terima, Anda boleh layangkan surat somasi bahwa kolektor ini kan dia mengaku jelas sekali bahwa itu sudah menjadi bumerangnya dia sendiri juga. Jadi membuat video itu apakah dia kira dia bisa seenak gue? Tidak. Dengan Anda yang korban-korban di dokumentasi tadi itu, Anda bisa membuat somasi ke bank penerbit kartu kredit yang dia sebutkan ketika dia menagih dan di-CC-kan ke OJK dan di-CC-kan ke Bank Indonesia, dan buktinya tidak perlu banyak bukti karena kanal YouTube-nya dia ada namanya. Bahkan Anda yang diposting, dipublish, itu boleh melaporkan kepada YouTube bahwa ini pelecehan, tindakan pelecehan dan semena-mena. Dan kita bisa bersatu padu. Para debitur, saya kasih tahu nanti kanal YouTube-nya melalui Japri, kita bersatu padu untuk membantu para rekan-rekan kita yang saat ini sedang berkesukaran dilakukan cara penagihan yang tidak benar. Dengan cara, kalau dulu kan karena video saya di take down kan karena debitur karena kolektor bersatu padu untuk melaporkan video pelecehan penindasan, padahal di video saya tidak ada pelecehan penindasan. Kalau kita ini mau kompak dalam satu komunitas keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang saat ini sudah mencapai kisaran 2.300 orang lebih, dan kita mau berpartisipasi, kita mau melakukan empati untuk saudara-saudara kita yang dipermalukan di sosmed. Saya kasih linknya, tapi tidak melalui YouTube ini. Tolong bantu kami untuk laporkan video ini dengan cara pelecehan penindasan, dan niscaya, saya katakan niscaya, video yang diupload oleh kolektor tadi akan segera di take down. Jadi itu saja yang saya berikan tip di pagi hari yang cerah ini. Kiranya Anda paham maksud saya bahwa dia kolektor yang berulah ini hanya memanfaatkan, ingat di video-videonya dia, pertemuan dia hanya dengan pertemuan orang-orang yang tidak tahu hukum, panik atau emosional karena mereka memvideo. Dia memvideo dengan satu tujuan sama dengan kita. Barangkali ketemu orang yang temperamen dan dia salah langkah melakukan sebuah perbuatan yang itu berefek tindak pidana sehingga dia mendapatkan golden ticket. Golden ticket untuk laporan polisi, dan ketika sebuah kasus perdata bergulir ke kasus pidana, pastilah pelapor yang korban dari sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu menang di atas angin. Dan pastilah untuk mau berdamai atau mencabut laporan yang ada itu harus ada kompensasinya. Kompensasinya ya tadi, bayar utangmu dan laporan ini saya cabut. Dan artinya Anda kalah cerdas dengan hanya seorang kolektor.
Tapi kalau Anda bisa menata hati Anda, bisa menata emosi Anda, bisa menata mentalitas Anda, kesehatan mental Anda, bahwa niscaya, dan satu lagi ya, ketika dia sudah mendokumentasikan ketika kita tidak siap tadi, bagi kamu Anda debitur yang merasa tersolimi atau merasa teraniaya, dalam arti teraniaya tuh membuat malu, ketika dia mau pulang, Pak, kalau sampai video yang Anda dokumentasi ada wajah saya nongol di sosial media, Anda upload, Anda publish, jangan kaget kalau nanti kamu akan bertemu saya di proses jalur hukum pidana. Katakan itu, atau Anda bisa katakan, Pak, Anda itu sebenarnya YouTuber atau kolektor. Kalau kolektor, tagihlah dengan cara yang benar. Kalau YouTuber, nanti Anda akan menuai problematika tindak pidana. Ancam dia dengan demikian. Dan pada dasarnya satu kata, ketika sudah di rumah, di dalam ruangan, ingat bola panasnya, kunci utamanya, kalau Anda mau pergi, tunda perginya, bawa masuk giring ke dalam sebuah ruangan di mana itu masuk dalam area kekuasaan Anda, rumah Anda rajanya. Jangan cuma di pinggir pagar, apalagi di luar pagar. Ketika di pinggir pagar atau di luar pagar, itu adalah milik bersama. Jadi intinya kalau dia sudah begitu, kita bukakan pintu pagernya supaya masuk, kita bukakan pintu lagi ke ruang tamu, kita tinggal tunggu duduk. Dan ketika ketika debitur Anda melakukan apa yang saya kasih edukasi wacana ini, percaya dengan saya, dia akan ngeper. Karena orang-orang tipikal pecundang seperti ini hanyalah memanfaatkan orang-orang yang buta hukum dan buta tentang cara manajemen stres ketika kita sedang macet hutang kartu kredit. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Dan ketika Anda masih galau, ketika Anda masih ingin untuk berdiskusi dengan saya lebih dalam, saya senantiasa membuka, baik itu melalui pulsa +62 851 00 517473 ataupun melalui WhatsApp di nomor yang sama +62 0851 00 517473 ataupun melalui platform Signal di nomor yang sama +62 0851 00 517473. Bagi kolektor yang kepingin adu nyali dengan saya tunggu kedatangan Anda di Jalan Kapten Patimura nomor 34 Solo. Dan ketika Anda mau datang, tolong japri saya dulu, karena aktivitas saya banyak tidak di rumahnya. Jadi nanti Anda kecilik kehilangan bensin, kasihan deh lu. Kalau Anda mau japri saya dulu, Pak, saya mau ke sana, saya tunggu dengan sukacita. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.